Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Pak Rian Arthur selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan analisis model pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi bangunan, di mana presentasi ini akan menjadi pelengkap ujian tengah semester saya di mata kuliah strategi dan media pembelajaran ini. Oke, lanjut. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Yolanda Iwandepa dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan tahun angkatan 2021 dengan NIM saya 15036210005. Pembahasan kali ini kita untuk analisis model pembelajaran di sini pada mata pelajaran konstruksi bangunan, dan kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasikan jenis dan fungsi struktur bangunan sesuai karakteristiknya, di mana mata pelajaran konstruksi bangunan ini adalah membahas tentang mengenai bangunan-bangunan, di mana struktur bangunan itu terdapat seperti bangunan gedung, bangunan jembatan, dan bangunan untuk rel kereta api seperti macam itu ya. Nah, untuk kompetensi dasar ini mengidentifikasi jenis dan fungsi struktur bangunan. Nah, fungsi dan jenis struktur bangunan ini lebih ke bangunan gedung, di mana siswa nantinya harus mampu membedakan jenis struktur bangunan dan fungsi-fungsi dari jenis struktur bangunan tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Nah, untuk memahami kompetensi dasar tersebut, menurut saya model pembelajaran yang cocok yaitu contextual learning dan project based learning dengan melalui pendekatan scientific. Nah, kaitannya kompetensi dasar dengan model pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama itu pastinya pendidik itu menyampaikan terlebih dahulu stimulus atau sebuah pertanyaan yang dapat menertarikan siswa pada materi tersebut. Seperti halnya pertanyaan kepada siswa kayak semacam kalian pernah melihat bangunan gedung ini gini. Terus siswa ini dipancing untuk menjawab pertanyaan dari si guru tersebut. Seperti halnya apakah kalian pernah melihat gedung-gedung gini? Nah, di gedung ini tuh terdapat apa aja sih struktur bangunannya, seperti itu. Seperti halnya biasanya siswa yang hanya mengamati dari lingkungan sekitar ini menyebutkan tiang yang menyambungkan antar dinding itu mereka menyebutnya tiang, ya kan, bukan lagi kolom. Jika sudah mempelajari materi ini, pasti siswa dapat menyebut tiang ini berubah menjadi kolom. Nah, kontekstual ini mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Sebagaimana contohnya itu adalah bangunan yang sudah benar-benar sudah terbangun, dan guru membimbing untuk siswanya mengetahui jenis-jenis struktur tersebut melalui model pembelajaran kontekstual. Selanjutnya di kegiatan ini ada sebuah gambar seperti sekelompok siswa atau mahasiswa diberi pengarahan. Ini lebih seperti halnya seorang pendidik mengajak siswanya untuk mengelilingi gedung sekolah, dan memberi memberi model dari materi yang sebelumnya disampaikan oleh pendidik melalui PowerPoint.
atau video pembelajaran lainnya. Nah, seperti halnya di saat pendidik mengajak siswa untuk mengelilingi gedung, di saat itulah pendidik menunjuk contoh-contoh dari jenis struktur bangunan. Misalnya ini adalah bentuk tiang. Nah, tiang antar tiang ini atau dinding ini menyambung karena ada antar tiang dan tiang. Tiang ini disebut kolom, dan di atas kolom ini ada terdapat balok, dan balok ini terdapat bagi dua, ya kan? Balok induk dan balok anak, seperti itu. Nah, dari hal tersebut, untuk siswa dapat lebih memahami kegiatan selanjutnya itu siswa diberi dibentuk kelompok untuk antar siswa ini mendiskusikan terkait jenis dan struktur bangunan, mengenai fungsi dan karakteristiknya, di mana terdapat karakteristik tersendiri antara kolom, balok, dan rangka atap dan lain sebagainya. Nah, siswa setelah diskusi, pendidik memberikan tugas mengenai seperti halnya mengamati lingkungan sekitarnya untuk melihat struktur bangunan apa saja yang ada, dan siswa diminta untuk mempresentasikan nantinya mengungkapkan pengalaman yang sudah siswa dapatkan melalui proses belajar mandiri mereka. Nah, manfaat dari contextual learning ini adalah siswa dapat bernalar dan berpikir kritis dan belajar mandiri, sehingga siswa tersebut memahami pelajaran dengan pemahaman mereka sendiri, dan setelah mereka memahami pemahaman mereka sendiri, siswa tersebut dapat menyampaikannya secara menurut apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka pahami. Nah, tadi saya menyinggung terdapat project based learning juga. Bentuk dari project based learning itu seperti halnya si siswa membuat PowerPoint dan mempresentasikannya, itu adalah bentuk project based learningnya. Dan masalahnya adalah terkait hal-hal mencari atau mengamati jenis atau fungsi dari struktur bangunan sesuai dengan karakteristiknya. Setelah itu setelah siswa mempresentasikan, seorang pendidik atau guru menilai atau hasil dari tugas mereka tersebut. Nah, setelah siswa mempresentasikan, si guru ini memberi refleksi seperti halnya dalam bentuk tanya jawab tentang pemahaman yang mereka pahami ini, apa yang belum mereka pahami dari materi yang sudah dipelajari, seperti itu halnya. Atau mungkin ada kesalahpahaman antara pemahaman murid satu dan yang lainnya, sehingga dengan adanya refleksi tersebut dapat menyamakan pemahaman semua siswa tersebut. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf.